Orang-orang terdekat ataupun beberapa orang yang pernah bertemu beberapa kali saja merasa kehilangan. Karena karakter dan juga sosoknya yang sangat menyenangkan. Apalagi keluarganya. Langsung saja kita akan menghadirkan Greta Iren. Kita mah berarti beda berapa tahun sama Laura? Beda berapa tahun? Oh kamu. 1,5 doang. Berarti lebih tua Aku. kamu kan? Iya. Aku Jadi kamu tuh paling pertama. gede ya? Anak pertama ya. Greta paling gede ya? Iya. Greta, Laura, Janos, Petra. Janos ada. Janos tuh lucu tuh. Si Janos sudah segede apa sekarang ya? Gede banget. Gede banget ya sekarang. Dan kalian tuh akrab banget satu dan yang lain deket banget ya. Deket banget, banget. Jadi waktu itu aku Sebelumnya malah kita juga turut masih merasa pasti. kehilangan. Kasih. Saya bertemu secara langsung belum, tapi ngikutin berita itu yang, wah ini anak menyenangkan nih. anaknya menyenangkan banget. Maksudnya cheerful, happy terus dan dia nggak pernah mau pusing. Jadi waktu pas aku sama Laura malah jarang ketemu Greta ya belum. Iya aku di luar waktu itu. Oh waktu itu, jadi aku belum pernah ketemu sama Greta. Jadi terakhir sebelum meninggal ya Laura ke rumah sama Greta kan. Oke, kita panggilnya Iren atau Greta biasanya? Bebas sih, senyamannya aja lah Oh, iya, Greta oke. atau Iren. Greta aja Greta. Oke, beberapa waktu yang lalu di sosial media heboh karena ada ucapan selamat ulang tahun untuk Laura dari kamu. Tepat tanggal berapa sih sebetulnya lahirnya? 20 September. September ya? Iya, 20 September 2000 deh. Dan kebayang gak sih ini ulang tahun pertama almarhumah Tanpa dia. tanpa dia ya? Sedih banget aja. Aduh, masa baru datang udah nangis. Maaf, Gak, maaf. sebenarnya tuh kayak kalau nginget pas ulang tahunnya kan kayak, apalagi pas ulang tahun aku, yang aku inget tuh kayak aku bisa ulang tahun sedangkan dia nggak bertambah lagi umurnya gitu. Aduh. Jadi sosoknya tuh Laura gimana sih? Laura tuh dari kecil dia tuh emang periang banget. Dari kecil? Dari kecil, dia dari kecil periang Menyenangkan. banget. Heeh. Selalu ngehibur orang. Gak tau kenapa dia tuh selalu bisa bikin lawakan-lawakan yang masuk terus lucu aja gitu. Makanya dia dari dulu memang banyak banget yang suka sama dia. Lovable banget ya? Iya dan dia tuh benar-benar berteman sama siapa aja. Dari dulu. Bahkan sebelum dia terkenal selebgram pun dia dari dulu itu. Wah itu di depan rumah tuh ada tukang ketoprak yang dia tuh kenal. Sampai udah hafal itunya apa pesanannya Laura tuh apaan aja. Setiap kali Laura, aku tinggal ngomong ke abang ketopraknya, bang buat Laura, oh iya dia udah tahu. Tahunya didabelin sama dikasih bihun yang banyak. Katanya jahil banget ya dia tuh ya? Banget, Sama dua adiknya juga apalagi ya? Si banget. Janus. Kasian banget. Janus Sama adiknya Janus sama Petra. Petra. Itu dijalin Tapi terus? yang jadi korban si Janus ya dulu. Iya, pas masih kecil. Kecil lucu banget video-videonya. Dijailinnya Kita lihat tayangannya aja ya, bagaimana kejailan dari Boleh, mendiang. boleh. Itu video-video simpel kayak tadi tuh ya, tapi ketika Kangen tonton banget. kangen banget ya. Banget. Saat itu mungkin ya cuma lewat begitu saja. Iya. Sekarang- Aku nyesel sih. Karena dulu tuh aku gak kelihatan sama sekali. Padahal aku tuh 24/7 bener-bener sama dia terus. Tapi aku gak pernah videoin, kita gak pernah video, gak pernah foto. Karena aku di satu sisi memang aku tuh bukan yang apa-apa video, Iya, tapi iya. di satu sisi juga aku gak enak sama Lauranya kan. Karena kan Laura percaya dirinya turun banget tuh semenjak kecelakaan. Emang turun percaya dirinya gimana saat itu? Ya. Seturun apa? Wah turun banget, ngedrop banget sampai dia nggak mau ngaca. Dia selama 1 tahun itu nggak ngaca sama sekali. Bahkan buka HP kamera buat selfie aja dia nggak pernah. Seorang yang menyenangkan, yang supel, sangat supel, dia sampai Segitunya. takut dan malu melihat muka sendiri. Dan ini nih ada tayangan sosok yang setia mendampingi Laura Anna. Papa Gabor disebutnya ya? Iya. Hungaria. Dari Hungaria. Mendampingi, selalu di dekat peti, dan akhirnya diputuskan kesepakatan untuk dikremasi. Iya. Sebenarnya itu juga kita awalnya masih bingung banget sih. Cuman karena apa ya? Kayaknya dulu Laura tuh pernah ngucap sesuatu tentang pengen dikremasi gitulah. Terus Maman juga belum siap kalau dia maksudnya Mama maunya dia tuh pulang dulu gitu. Karena kan mendadak banget kan meninggalnya juga. Jadi kayak Mama mau dia pulang dulu ke rumah, terus baru dia bisa relain pelan-pelan. Oke, Gitu. akhirnya diputuskan dikremasi saja, terus dilarung ke lautan. Iya, jadi kayak
kan itu sama peti-petinya tuh dibakar. Ya, ya, ya. Nah yang kita simpan itu cuman tulangnya aja. Ya. Oh tulangnya disimpan. Tulangnya disimpan. Disimpan di mana ditaruh? Masih di rumah sekarang. Itu di guci seperti tadi Iya. biasanya. Nah sisanya itu dilarung di laut. Ini ada postingan-postingan terakhir kebersamaan sama Laura. Kita lihat nih. From there to here, Mbak Gigi and Arafi always treat people like this. Never angry, always understanding. No let people go hungry. If they eat, we have to eat with them too. We love them a lot and I love them a lot always. Beautiful never not. Nah, ngerti nggak tuh bahasa Inggris gue katanya? Pokoknya mereka itu top is the best katanya. Jadi emang Top jadi is the best. yang paling nih kan Top gue tuh mantap selalu is the bilang best. top mantap is the best, top is the best. Yang paling awalnya itu si Laura. Jadi si Laura itu Oh, iya. Iya, jadi kan aku tuh kalau ada orang Karafi minta ucapan dong. Oh iya oke selamat ulang tahun panjang umurnya sehat selalu murah rezekinya. Top mantap is the best. Atau nggak top is the best, top mantap is the best. Orang yang pertama kali nge tuh si Laura. makanya dia tulis nyindir lu. Dia top is selalu the best. bilang kalau Arafi top mantap is the best, Arafi top is the best. Jadi dan sekarang tuh baru mulai rame. Padahal orang pertama yang nge tuh si Laura. Jadi Laura tuh selalu bilang gitu karena kan dia selalu lihat kalau di rumah kan ada ini Iya. titip salam ini ya lo apa kabar ya. Kalau nggak ada tukang ada tukang bakso misalnya lagi di Bali. Raffi Ahmad ya ini ya top is the best ya top is the best gitu. Jadi si Laura tuh udah paling Jadi tahu. yang nge pertama dia. Yang nge pertama tuh dia. Jadi dia selalu gitu. Top is the best, top mantap is the Tapi best. hebat Topi, di ingatan dia, lu sama Gigi itu emang hebat banget. Emang ya Iya. kita juga ngerasain ya. So nge-treat siapapun, gak boleh lapar. Iya. Lu makan, lu ikutan makan. Ya cuman ya Sampai memang pas datang terakhir curhat apa sih yang pas udah pakai kursi roda ke tempat lu? ya aku juga sedih juga sih. Aku juga ada hati kecil merasa bersalahnya juga ada karena ya waktu dulu kan hampir tiap hari tapi pas dia sakit itu memang si Aan berapa kali ngajakin datang ayo ke rumahnya. Cuman aku setiap malam selesai jam 12 malam. Iya. Aku bilang sama Aan nggak mungkin bisa nih Aan sedangkan Sabtu Minggu ada live. Jadi waktu itu nggak kerasa udah setahun aja, udah setahun lebih aja. Tiba-tiba akhirnya Laura yang datang ke rumah. Iya. Itu yang bikin hati Saking aku. rindunya. Aduh, aku jadi harusnya aku sampai minta maaf lah, maaf ya gue nggak bisa datang ke sana berapa kali gagal terus. Ya nggak apa-apa kak, kan Laura udah datang. Nggak lama dari situ berapa minggu Iya. Laura meninggal. Nggak nyampe 30 hari tuh. Tapi itu pas yang kita ke rumah Kak Raffi, itu dia benar-benar manggil semua teman-temannya kayak Oh iya, last, itu semua. last goodbye banget loh. Ya itu Ada kayak maaf. sengaja ya. Iya. Gue juga lihat kayak sengaja ngumpulin yuk ngumpul di sini yuk gitu. Karena tumben banget. Biasanya Laura main ya udah main aja gitu kan. Tadinya nggak ada rencana. Itu di hari H, untungnya semuanya bisa pada datang. Iya bener Marcel, ada Ngumpul. semua, Semuanya ada benar-benar semua. Itu Bi kayak pamitan, kayak ngumpul. Istilahnya kalau mau ngomong tuh kayak pamit. Gue pamit dulu ya, makasih untuk selama ini gitu ya. Dan meninggal dunia dalam kondisi ingin menuntut keadilan. Yang sampai sekarang lu masih gemes. Gemes banget. Oke, kita lihat artikelnya yuk. Udah divonis tapi. Udah 4,5. Gaga Muhammad divonis 4,5 tahun penjara, terbukti lalai hingga sebabkan Laura anak lumpuh. Nah ini akhirnya dia sudah 4,5 menjalani tahun. hukumannya ya Greta ya. Cukup puaskah? Ya apapun memang nyawa Puas. tidak bisa digantikan oleh Iya, apapun. itu sih. Kayak masalahnya bukan cuma nyawa doang sih. Karena dia bahkan sebelum diambil nyawanya, 2 tahun itu dia harus sengsara dulu loh. Jadi kayak apa yang bisa sampai setimpal sampai segitunya? Nggak akan ada. Masa harus jadi lumpuhin dulu kan nggak mungkin. Ya. Biar setimpal, biar dia ngerasain semua yang dirasain sama Laura perlahan-lahan, nggak mungkin. Jadi menurutku nggak akan ada yang bisa setimpal sama apa yang Laura rasain. Gitu sih. Lu kalau pernah ketemu langsung nggak? Sama orangnya? Pernah lah, kan dia pernah ke Ya, rumah. maksudnya setelahnya. Oh, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah minta maaf, keluarganya nggak pernah datang minta maaf setelah meninggal, setelah divonis. Setelah meninggal pun, kalau misa mereka datang, lu mau ngapain? Tapi jujur aku juga nggak tahu sih. Ya, Aku juga nggak tahu. Kayaknya mungkin lebih baik juga nggak usah sih, karena buat apa? ya. 2 tahun yang lalu kemana aja? Tidak merubah juga, Iya. Hanya bikin makin gedek, makin kesel. Buat apa? yang jelas ketika kita meninggal dunia itu ada sesuatu yang dikenang kenangan yang baik. Bagus. Tapi gak usah nunggu
meninggal dulu untuk memberikan kebaikan untuk sekitar. Benar. Sama halnya dengan tamu kita yang berikutnya. Kondisinya bisa membuat pilihan dia diam, minder, atau melakukan sesuatu. Siapa dia? Ini melakukan sesuatu dengan sesuatu yang unik. Ini dia Dani Aditya. Halo. Kabar Ibu sehat ya? Oke. Ada Dani Aditya bersama dengan istri dan anak tercinta. Ini adalah komika. Wow. Komika dengan cerita luar biasa di masa lalunya. Karena pernah dibully sampai hampir bunuh diri. Tapi apapun dia tetap survive. Itu yang harus menjadi kisah inspirasinya. Jangan kemana-mana, habis ini kita akan bahas. Tetap di FYP For Your Pagi. Dan Dani ada di sini. Sehat? Nggak sehat. Kenapa kau ditanya sehat nggak sehat? Sehat loh. Kalau secara batin mungkin lebih sehat, tapi kalau secara fisik saya lebih bahagia kayak gini. Iya. Kalau suruh pilih, mendingan seperti ini atau seperti banyak orang? Kayak gini banyak duitnya. Nih, kalau komika itu kan bercerita tentang kegalauan hati ya. Salah satu kegalauan hati kamu itu adalah dengan kondisi kamu ini. Kondisi fisik aku, suatu keresahan aku, cara aku berdamai dengan diri sendiri adalah komedi itu. Jadi awalnya dulu kan kamu banyak diketawain orang, tapi sekarang kamu minta orang ketawain kamu. Iya. Gitu. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, karena tertawanya orang itu duit bagi saya. Tapi ini tandanya Dani sudah bisa berdamai dengan Berdamai. keadaan. Ada orang yang memang tersinggung. Iya, iya. Karena dia belum berdamai dengan Iya, hatinya. iya, Tapi iya, kalau iya. kayak kita sudah berdamai dengan hati kita, orang mau ngomong apa ya udah kita fun aja karena kita udah berdamai. Tadi pas lagi tayangannya, nih kita sampai kaget ya. Emang bener kamu waktu kecil pernah dijual tanda kutip sama pembantu, pembantu, kamu beneran? jadi pengemis? Benar. Dan duitnya lumayan waktu itu, tapi nggak dapet duitnya, nggak dibagi. Ya sekarang ngomongnya bisa gitu. Pas dulu waktu kecil disuruh ngemis, nggak sadar disuruh jadi pengemis. Sadar tapi takut aja duluan. Gak ngomong ke orang tua. Takut, lebih ke rasa takut, diancam dulu. Sama pembantu yang dulu. Jadi gimana ceritanya? Jadi Iya, kalau kok pas bisa ibu bapak gitu ya? kerja, Kerjaan, terus ibu bapak kerja, kamu di rumah sama pembantu. Di rumah sama pembantu. Nah, saat orang tua kerja itu, saya sama pembantu digituin. Mungkin Digituin tuh apa harus jelas. di sawah-sawah jadi pengemis. Oh lumayan juga. Akhirnya orang tua tahu kok kamu dijadiin pengemis, gimana ceritanya? Setiap orang tua pulang kerja, aku pasti kelaparan waktu itu. Lama-lama curiga. Orang tua pamit kerja ternyata ngikutin aku. Oh gitu. Sakit hati banget dong orang tua. Ya, habis itu pembantu saya dipecat. Ya iyalah. Iyalah dipecat pastilah. Jadi Udah bagus ya dimasukin penjara. iya bener. Terus katanya kamu pernah mau bunuh diri tadi sebutin. Iya. Katanya kamu justru yang disimpan di tengah jalan tuh gimana ceritanya? Dulu kan karena aku selalu dibully dan dikata-katain sampai pembulian terus ya, nggak kuat. Ma aku pengen selesai aja deh, mau nyoba bunuh diri. Terus kata mama, dan kamu itu kondisinya kayak gini, kamu itu emang nggak bisa ngerubah dunia. Tapi yang kamu bisa lakukan adalah ngerubah diri kamu seperti apa yang dunia mau. Oke. Sekarang kalau kamu mau coba bunuh diri, mama anterin dianterin ke pinggir jalan. Sama mama? Iya. Pakai kursi roda? Pakai kursi roda dia. Diantar pinggir jalan terus? Terus mamaku bilang, ayo tes, siapa yang berani nabrak kamu? Lah kalau ketabrak beneran? Ya kamu, Ya, enggak. mamaku udah bilang gitu nggak berani nabrak. Disimpan kamu di pinggir jalan? Di pinggir jalan. Ya yang ada aku nggak ditabrak, diseberangin orang. Oh. Lah kok ketabrak? Tapi itu bagus ibunya bahwa gini loh. Nih ya, lu taruh di ini intinya aja orang mau nolongin kamu, orang tuh mau semangatin Jadi kamu. biar kamu percaya diri juga. Iya. Jadi mentalku kuat karena ibuku selalu nyadarin kayak gitu. Orang itu banyak yang sayang sama aku. Ngapain? Ibu kamu sekarang masih ada kan? Masih. Mau ngomong apa ke ibu coba?
Mama minta duit. Terus ketemu istri gimana ceritanya? Biar istri saja yang Ya. hidup. Namanya siapa Mbak? Mbak Dian, Mbak Dian, gimana ceritanya Mbak Dian? Dian dan Dani. Aku kan suka stand up juga. Waktu itu aku nonton di mana ya, Balai Sarbini ya. Pas dia pulang, ternyata orang Malang tuh orang Jakarta nggak tahu kalau dia tuh masih bisa dituntun walaupun sedikit, kalau ada tangga masih bisa dituntun. Ayah aku difabel juga. Jadi Oh, ayahnya jadi Febel juga. Jadi pas ketemu Mas Dani inget ayahku. Jadi ayo Mas Dani duduk di samping aku. Oh, agresif juga ya, Mbak? Terus? Abis itu jadinya kan ngerasa kayak pertama simpati dulu kan, kok kasihan kayak gitu. Lama-lama terus kita DM-an. Terus ternyata dia orangnya baik, lucu, bertanggung jawab. Terus ya udah akhirnya gitu. Tapi dia dulu takut. Sempat gak disetujuin dulu ya? Ya walaupun ayah saya difabel kan orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya kan. Akhirnya kita benar-benar bisa ngeyakinin kayak dia tuh bertanggung jawab loh walaupun difabel. Tapi dia punya banyak misi untuk kayak memotivasi orang, membuka mata orang. Kita pun menunjukin ke dunia kalau cinta tuh nggak kenal kata cacat. Luar biasa. Cinta tak kenal kata cacat. Cinta tetap sempurna. Kalau justru cinta itu saling menyempurnakan. Ada suatu hal yang gak sempurna karena cintanya bersatu jadi Ya. sempurna. Nah, Dan ini hasil dari cintanya. wah. Nah sekarang juga kita mau Zoom call sama orang yang berjasa untuk hidupnya Dani. Coba ya. Ini dia. Halo. Assalamualaikum. Kayak kenal ya. Kenal gimana ya, jelas lu kenal. Mama, ini ada Dani nih. Iya, Pagi. Iya. Ma, gimana? Ma? Irfan kok nggak disapa, Mama? Ya, Irfan. Oh iya. Halo sayang. Iya. Ma, gimana Ma ceritanya Dani tadi? Mama katanya sangat berpengaruh besar untuk hidupnya Dani, membuat mentalnya Dani kuat. Apalagi waktu itu Dani pernah mau bunuh diri, Iya. sama Mama taruh di pinggir jalan. Akhirnya orang malah nolongin dia. Itu kan menunjukkan mental bahwa, nih Dan, orang itu pengen banyak yang nyelamatin kamu, banyak yang sayang sama kamu. Ada ide gitu gimana sih, Ma, ceritanya? Betul. Saya tuh melihat perkembangan jiwa Dani. Kalau dia terlalu dikasihani dia pasti berontak. Jadi saya gimana caranya supaya dia itu termotivasi. Pokoknya aku pengen bunuh diri. Pokoknya aku pengen bunuh diri. Kan. Siapa takut? Yang namanya orang tua nggak apa-apa. Gimana caranya supaya dia tuh sadar dengan apa sikapnya. Jadi saya taruh kebetulan rumah itu depannya jalan raya gitu. Saya taruh di tengah. Nanti kalau toh kamu cita-citamu terlaksana, Mama mohon maaf. Jadi saya duduk di belakang kursi roda tapi duduk, dari depan nggak kelihatan. Setiap kali ada mobil hanya di samping kanan, lewat samping kiri, tahu-tahu ada mobil berhenti di tengah-tengah, supirnya dorong dia ke pinggir. Bu ngapain? Oh enggak, uji coba. Saya bilang gitu. Innalillahi. Uji coba kok. Ya Tapi ampun. kayaknya Mama juga ada jiwa-jiwa stand up-nya, Mama juga ada nih Ma ya. Itu nggak lucu itu kalau kejadian, astagfirullahaladzim. Mah, kalau misal ya, misalnya kecelakaan jebret gitu, pasti nyesel lah, Mah. Kan berdua, saya sama Dani. Jadi Mama sampai mempertaruhkan hidup Mama juga untuk Dani bisa Betul. lebih percaya diri gitu, Maya. Iya, betul. Wow. Iya. Sudah ada malaikat lain yang mendampingi. Itu yang membuat Mama lebih lega lagi ya, Ma. Betul, Ma? Mungkin ada pesan Betul. nggak, Ma? Ada pesan nggak Ma buat dia, Betul. Ma, Buat istri mantu. tercintanya Dani Buat ini? mantu. Untuk anakku Dian, Mama bersyukur kamu bisa menerima kelebihan maupun kekurangan Dani. Semoga hidupmu sama Dani sampai hayat nanti bisa bersama, bisa bahagia, bisa barokah. Yang utama adalah keberkahan untuk kalian berdoa. Kalian berdua itu doa Mama selalu untuk kalian berdua dan anak-anaknya. Saya terima kasih ya Mbak Dian ya. Saya nitip Dani. Semoga keikhlasan sampai di hatimu membahagiakan baik Dani maupun Dian, saling membahagiakan. Amin. Jangan lupa berdoa sama Allah, sholat sama Allah, bersyukur sama Allah. Itu titipan pesan dari saya untuk kalian berdua. Itu Mas Irfan. Ya, aduh ya Allah.
Ikut merasakan gitu. Mau nyampein apa? Doa saya untuk kalian berdua. Ma, makasih ya. Aduh, jadi nangis nih, Ma. Mama terima kasih ya. Coba, siapa nama anaknya? Ehan. 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 Sini dipanggil. sayang. Bawa dong buat. Coba Om Raffi mau tanya nih. Rehan. Cek. Nih, pakai mic nih. Coba Om mau tanya. Sini. Ayo. Oh, Oh ini kayak... ini Rehan yang paling baik ini. Iya. Coba Rehan pegang nih. Rehan, Om Raffi mau tanya nih. Yang galak, yang galak siapa di rumah? Mama atau papa? Bunda apa ayah yang galak? Bunda atau ayah yang galak? Bunda apa ayah? Gak ada ya? Bunda. Gak ada. Halo ayah, baik gak ayah? Ayah baik nggak? Ayah baik. Ayah baik. Coba katanya kamu mau ngomong apa kayak ayah? Bilang, ayah aku sayang kamu. Ayah. Ayah. Aku sayang kamu. Kamu. Iya, anak bunda cantik juga iya. Cantik. Sayang gak sama ayah bunda? Sayang banget. Sayang lah, hebat. Cium bunda cium. Aduh cium. Ayah cium ke ayah. Aduh. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doain keluarganya Dani dan Dian. Dani, Dan Rehan. Dian, anaknya, keluarganya semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan segala kemudahan dan bisa bahagia dunia akhirat. Nah, Amin. kalau ngelihat anak sehat gini, lari sana sini tuh seneng liatnya ya. Tapi ketika melihat anak kita sakit, aduh sedih banget. Apalagi sekarang banyak kasus karena anak sakit dikasih obat, kemudian justru akhirnya malah petaka. Selain obat, apa sih yang bisa membuat anak sehat sebetulnya? Jamu. Jadul banget kita ya. Ada Oke. jamu. Sekarang ini musim jamu. Ada tukang jamunya nggak? Ada dong. Cantik nggak? Cantik dong. Yakin? Jamu, silakan masuk Mbak Jamu. Aduh, cantik banget. Tolongin dong, Pi. Jamunya aja. Tolong itu jamunya aja. Iya. Mbak, emang beneran tukang jamu? Iya. Beneran tukang jamu? Bener. Benar. Bener. Benar. Bener. Wow. Rayu dong, Pi. Jamu, J. Jamu. J. Jawaban doa-doaku. A. Jawaban doa-doaku. M. Hah? M. Mungkin kamulah. Jawaban doa-doaku. Ya. U. Untukku, hanya kamu seorang untuk hidupku. Ini jamu. Apa sayang, mau jamu? Mau jamu nggak? Coba kalau beneran tukang jamu, bikinin jamu buat kita dong. Iya. Mau pada jamu mau ya? Ada nih. Di sini aja Mbak. Mau nggak jamu? Ada nggak sih? Kan biasanya jamu itu kan biasanya nambah nafsu makan. Kalau boleh nggak sih jamu nafsu yang lain gitu? Nafsu apa lagi? Nafsu minum, nafsu minum. Karena kan jamu nafsu makan aja, nafsu minumnya belum ada. Mau. Mau sini Boleh, sini boleh, antri sini. antri. Jadi kamu jualan jamu di mana biasanya, Mbak? Aku ada store di Pasar Modern BSD, sama ada kafe jamu juga di Gading Serpong. Oh, kafe jamu. Namanya Sunita ya? Benar. Panggilannya apa? Suni. Sun. Iya, Sun. Kenapa sih lu kalau gue sama cewek tuh gitu terus? Tahu nggak bedanya jamu sama mbaknya? Apa tuh? Kalau jamu kan temu lawak. Kalau sama mbak temu kangen. Aku ada pantun buat kamu. Kayak nggak cocok kalau gue ngerayu Lu nggak gitu. cocok. Minum jamu pakai helm. Habis ketemu kamu, aku kebayang siang dan malam. Kamu, aku mau pesen dong. Jangan yang, Kan ada jamu tolak linu. ya. Kalau lu tolak apa gitu? Ada nggak yang tolak ibu-ibu sama tolak janda? Ada nggak sih? Buat Arafi. Ini Dia nggak jamu bisa. apa sih? Ini cobain aja dulu. Ayo minum. Minum. Gimana sih lu? Enak tahu nih, enak banget. Enak kan? Pahit. Enggak, aku enggak. Enggak, sumpah yang ini pahit. Enggak. Ini jamu apa yang kamu kasih ke aku? Itu pahitan Sambiloto sama Broto Wali. Itu buat apa Sambiloto sama bagus, Broto Wali? itu bisa untuk ngelancarin peredaran darah. Terus habis itu bisa untuk kalau misalnya buat tidur juga bisa bikin nyenyak. Yang nyanyak lo orang pahit pingsan kali itu.
Terus bisa ngebantu untuk nurunin gula darah, tekanan darah, kolesterol itu Oh juga gitu, bisa. walaupun jadi tidak hanya sekedar pahit. Kalau ini aku apa? Itu kunyit asam. Buat apa? Kunyit asam itu bisa ngelancarin peredaran darah. Kalau Kalau datang bulan gimana nih? biasanya kalau untuk perempuan kalau lagi menstruasi itu juga dia ngelancarin gitu sih. Pantesan langsung lancar. Tapi mumpung ada Mbak Jamu, Mbak Sunita, nanti Di akan... tangannya bisa nggak gitu nggak? Enggak, ini kan gue di belakang. Iya. Maaf ya. Tangannya gini deh. Gini, maaf ditutup lagi deh. Dibuka lagi. Tutup. Kok penurut ya? Au ah. Yaudah, kalau tadi kita ngomongin jamu buat kita orang dewasa ya. Nanti kita akan bahas nih. Jamu deh buat ibu-ibu nih, buat anak-anak nanti kalau demam, kalau Sumpah ini pahit banget ya Broto Wali ya. kita bahas tentang jamu-jamu untuk anak-anak, jangan kemana-mana, tetap di FYP Baru Pagi. Sunita. Suni. Sani itu. Sunita sungguh nikmat adukannya. Adukan jamunya. Iya bebas, tapi mau ngomong apa bebas. Tadi gue dikasih Broto Wali pahit banget. Tapi ngeliat kamu langsung manis. Oke, Mbak Suni, ini kan sekarang ibu-ibu tuh lagi khawatir. Anak aku kok sakit gak bisa minum obat sembarangan. Padahal kan turun-temurun dari zaman dulu katanya anak-anak kita tuh kok dibiasain minum jamu itu bagus ya? Iya, sebenarnya kan kalau misalnya sering minum rempah-rempah, jamu itu jadi imunnya juga terbentuk gitu, jadi lebih kuat. Kok dulu tuh waktu kecil tuh suka minum beras kencur. Tapi dari dulu aku suka jamu loh. Janda muda itu. Gak mau bahas apa-apa. Tapi Grita kamu juga harus belajar tentang Belajar jadi jamu. janda muda. Bukan belajar bikin jamu. Ada jamu ini buat wanita tuh bagus. Maaf ya, ada jamu untuk singset, jamu harum, jamu rapet. Ada semua. Nanti kalau udah dewasa kamu ntar minta ajarin sama aku. Ya, minum jamunya. Pernah minum kayaknya. Bukan gue, bini gue. Mbak Suni coba dong mau bikin jamu apa? Jadi hari ini aku mau coba bikin wedang JKJ. Wedang JKJ itu isinya jahe merah, kencur sama jeruk nipis. JKJ, jahe, kencur, jeruk. Nipis. Oke. Jadi jahe itu sendiri kan sebenarnya bisa buat ngangetin badan, dan dia kalau untuk kita lagi demam, saya anak untuk demam itu bisa bikin tubuh tuh kayak keluarin keringat. Oke, Ingat, bahan-bahannya apa aja? Jadi di sini kita punya jahe. Jahenya kalau mau yang lebih bagus tuh kita bisa pakai jahe merah. Oke. Tuh, terus ada kencur. Ini kencur. Ada jeruk nipis. Ini kita juga bisa pakai thyme. Thyme itu juga daun thyme. Oh, Jadi thyme. thyme itu kan biasanya dipakai untuk kayak masak, bikin steak atau apa itu. Wangi itu. Nah, itu sendiri sebenarnya untuk batuk, buat batuk anak tuh bagus banget. Oke. Gitu. Ini ada lemon juga. Ini madu kalau misalnya mau ditambah manis, dibikin manis. Oke, siap. Oke. Coba. Kita coba sekarang kita parut jahenya. Kita pakai ini ya. Ini oke. Tapi mau nyobain bantuin parut, Pi. Kalau mau lebih enak sebenarnya jahenya dibakar dulu sih, jadi biar aromanya lebih keluar. Ini apa aja nih selain Ini jahe. terus? Oke, jahe diparut. Kemudian diapain lagi? Grita kamu lihat ya. Terus Coba lihat. terus ada ini, jadi kurang lebih jahenya tadi kayak sebesar ini aja. Oke. Terus ada kencur. Udah bahan-bahannya apa aja ini ya? Jadi ya. Udah. Terus nanti jadinya kayak gimana? Sudah. Jadinya nanti untuk kalau yang JKJ itu kayak gini sih sebenarnya. Oh, jadi ini bahan-bahannya adalah Jahe, kencur, jeruk nipis. Oh, Jadi jahe, dimasukin air, direbus. Direbus, nanti direbus Sampai mendidih. sampai mendidih, terus bisa disaring atau bisa gini aja. Jadi kalau misalnya makan kayak gini aja kan, kalau dulu misalnya Arafi misalnya nyanyi gitu kan, biasanya makan Ih, nyanyi. kencur dimakan gitu. Nah ini Jadi merdu. iya, jadi kayak tenggorokannya jadi lebih enak gitu, kayak lebih lega. Nah ini juga bisa nih kalau misalnya nggak mau disaring, Ya. dimakan aja kencurnya. Oke, Iya, coba benar. Vi, cobain Vi. Nah itu boleh langsung Cobain kencurnya aja. diaduk dulu kali, udah belum? Tadi. Kayak gini kan dulu. Udah tadi udah aku kocok-kocok. Sini gue kocokin Vi. Oh, jago. Apaan? Tapi ampasnya boleh dimakan. Boleh, pasti boleh dimakan. Keren ya.
Wangi ya? Iya wangi. Wangi yang mana? Dua-duanya. Ini wangi parfumnya, wangi jamunya juga enak ya. Mau Tapi pakai. madu ya. Sama madu. Wah. Tapi mau di madu apa diracun, Vi? Janganlah. Emang kamu mau di madu? Mulai kesel. Nggak mau dia di madu. Nggak mau di madu. Maunya minum madu. Coba. Nih buat Raffi nih. Menghilangkan pahit yang tadi, coba. Top, mantap, is the best. Enak, bener. Cuma enak. Enak aku suka. Beneran enak. Iya. Cobain dong, cobain. Coba. Lu nyelamatin banget. Ini Sehat jadinya juga udah penting. khasiatnya Tidak hanya sehat. kuat, ya. Ini apa nama jamu tadi? Maaf, Neng. Wedang JKJ. Wedang JKJ. Jahe kencur jeruk nipis. Aku Kalau mau mau STMJ ya. Apa tuh STMJ? Susu telur Mulan Jamilah. Oh, itu kesukaannya Ahmad Dhani. Bener di rumahnya Ahmad Dhani dikasih susu telur Mulan Jamilah. Oh, bagus teh Mulan bikin juga. Ya. Au api. Cerita. Lu macet gua ada yang cantik-cantik. Iya, aku seneng ada yang cantik. Cobain ya. Gini dong, kamu nggak boleh gitu minumnya. Sini. air tangan juga kanan, minum. tangan. Oh ya boleh. Terus si logay. Enak kan? Beneran enak. Beneran enak. Kalau nggak dicampur Kamu suka ya? madu, Enak juga, Enak tapi kayak juga? kurang manis aja, kurang keluar rasanya. Tapi nggak pahit, Bagus. nggak ada rasa aja kayak enak aja. kayak minuman. Ada Dan aku jarang banget minum jamu Kamu ya. jarang banget minum Jarang jamu. banget. Jadi ini bisa kalau sakit anak-anak bisa juga. Anak-anak bisa. Sakit apa aja yang bisa pakai ini? Itu untuk masuk angin bisa, flu, sakit tenggorokan, batuk, pilek, bisa demam juga. Iya enak Jadi banget. pas ini bagus sekali. Ini kan lagi ada berita-berita tentang yang sirup-sirup ini kan obat-obatan lagi kurang oke. Iya, Ya kan iya, lagi iya. beritanya nggak bagus. Dan juga ada beberapa yang beritanya malah tambah jadi malah hilang nyawanya. Betul. Udah minum jamu aja dulu dah sekarang. Ya udah gini, kamu ke Andara aja gimana sih Aduh. bikin? Apalagi sih gua nanya nggak boleh melulu. Boleh Emang jajan, Boleh jajan, ketemu jajan. Cipung ya? iya tuh ketemu. Emang Kiki mau keluar negeri lagi? Iya kayaknya. Udah ada yang bikin jamu di rumah. Kamu juga boleh. Laura dulu adik kamu ke rumah aku terus. Iya, ntar Ya, main. terus dia mau ke situ Rumah aku juga. juga minum jamu bareng. Oke, ntar kita main ya. Iya. Oke, yang jelas hidup sehat itu penting. Bisa dengan cara apapun kita bisa mendapatkannya. Yang jelas, jangan asal minum apapun untuk kesehatan tersebut. Benar. Lingkungan sekitar kita Indonesia apalagi kaya akan Rempah-rempah. rempah-rempahnya ini luar biasa ya. Dulu kita dijajah karena rempah-rempah, kita Nah. sekarang harus bisa memanfaatkan dengan Benar. baik. Gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong, tadi ngomongin soal anak. Cipung. Cipung. Rayansa, Rafathar. Nah, ada yang ngefans sama anak-anak lu. Siapa? Beneran? Beneran? Nih, sini Aku sayang. ngefans sama Cipung. Halo, wih, keren Bang Abang. Namanya siapa sih ini? Namanya Pipil. Pipil. Iya. Pipil. Pipil apa kabar? Aku kayaknya tahu nih Pipil ini. Kau tahu beneran? Pipil, aku pernah lihat deh. Kamu sekolahnya sama kayak Rafathar ya? Iya memang sama. Tuh, Beneran? Itu kakak kelasnya. Oh, kamu kakak kelasnya kelasnya? Rafathar? Iya. Ih, Rafathar di sekolahnya sombong nggak? Enggak. Enggak, oh dulu jangan jadi kompor ya. Rafathar ini kakak kelas Rafathar namanya Pipil. Pipil ini multi talenta banget. Dia bisa Beneran? acting, bisa nyanyi, bisa ngedance. Siapa yang ngajarin Pipil? Yang ngajarin itu apanya Pipil? Mama. 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 Coba Oke. dulu dong, dadah. Kita akan lihat aksinya Pipil di sini ya. Ntar Iya. kamu mau ngedance, mau nyanyi. Iya. Dua-duanya ya? Oke, sesaat lagi jangan kemana- punya 2 lagu. Wah, Punya keren 2 lagu. banget. Ah, lu gak punya lagu lu. Wah. Ya ampun. Lu punyanya lagu-laguan. Nah, Pipil sama Om Rapi aja. Om Rapi kan terkenal dengan BBB-nya. Nanti kita nyanyi bareng ya. Bukannya udah bubar? Iya, makanya mau bikin sama Pipil berdua. Oke, habis ya. ini kita akan lihat penampilan dari Pipil. Tetap ya, Pepe. Warrior pagi. Masih di sini di FVP Warrior Pagi. Jadi hari ini kita bisa mendengarkan cerita-cerita yang inspiratif dari Grite bersama Kisah Laura anaknya. Laura almarhum adiknya, Betul. terus juga mbok-mbok jamu yang cantik, Bu Suni. Bu Sunita, bener kan? Iya. Terus juga ada Andi, Bongbong lagi. ada
Dani dan Dian. Dani Aditya sama Dian. Yang ini ya, namanya juga keluarga itu tidak ada yang sempurna, tetapi justru dengan mereka bergabung jadi sempurna, saling melengkapi satu sama lain. Nah sekarang nih. Tapi sebelum Pipin, semua orang nungguin Pipin suaranya seperti apa nih. Jangan lupa juga saksikan konser Hidup Ketiga Ari Lasso. Malam ini ya jam 7 malam live di Trans 7. Pastinya saksikan juga dong FYP Senin sampai Jumat jam 9 di Trans 7. Yuk ini dia Pipin. Nyanyi Pipin.